Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di acara Sarmada, yakni sajian ringan hikmah Ramadan. Dan pada kesempatan kali ini, mungkin kita sudah masuk ke belasan episode ya. Hari ini saya sudah bersama dengan seorang narasumber. Beliau adalah seorang pengamat sosial keagamaan di jurusan Bimbingan Konseling Islam UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Selain itu, beliau juga aktif di berbagai organisasi di luar, salah satunya di Lizikri Foundation, dan ada juga beliau itu sebagai Ketua Majelis Pertimbangan Daerah BKPRMI Kota Bandung. Dan, nah ini kunci utamanya, beliau ini adalah seorang Ketua Jurusan Bimbingan Konseling Islam UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Sudah tidak asing lagi ya untuk teman-teman jurusan BKI. Ya, beliau adalah Bapak Dr. Dudi Imanuddin Effendi, MAG ya Pak ya? Selamat datang Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu? Alhamdulillah, Bapak sehat Pak? Alhamdulillah. Ya. Dan pada kesempatan hari ini Pak, kita ternyata punya materi nih Pak mengenai motivasi agama di bulan Ramadan, perspektif psikologi konseling. Tapi sebelumnya nih, sebelum kita masuk ke materi, mungkin saya ingin sedikit ngobrol dengan Bapak mengenai bagaimana sih Pak tanggapan Bapak mengenai acara Sarmada ini? Oke. Terima kasih Bu. Iya Pak. Sarmada adalah agenda kegiatan yang sangat inovatif menurut pandangan saya. Sebab ya Sarmada ini ternyata bisa mentransfer beberapa pengetahuan yang itu memang dikemas ya berbahasa dakwah kepada masyarakat publik ya. Ini yang pertama. Yang kedua ya, daya kreativitas dari program Sarmada ini adalah bisa meningkatkan ya dan memperluas rekognisi para SDM Fakultas Dakwah untuk bisa diterima oleh masyarakat publik bahwa SDM Fakultas Dakwah memang ya itu patut diakui ya keilmuannya. Begitu Bu. Iya betul Bapak, karena kan sebagaimana teman-teman sudah saksikan dari episode awal itu narasumber yang hadir itu ternyata memang Hebat, dengan hebat, ya. background yang berbeda-beda juga ya Pak ya. Ya, Misalkan ya. sekarang kita dengan Pak Dudi mengenai psikologi konseling, lalu kemarin ada mengenai komunikasi Ya. dengan Prof Samu, ada juga yang Prof. Dindin, Prof Dindin, lalu juga sosiologi, ada ya. juga yang berkaitan dengan ekonomi juga ya Pak ya. Jadi banyak ada ya juga, Pak ya. Pak Paan, Iya betul, gitu, banyak. ya. Pokoknya Ustadz Kulkas. insya Allah acara ini memang memberikan banyak manfaat untuk teman-teman di luar sana yang menyaksikan ya. Ya. Dan berkaitan dengan tema kita atau materi kita hari ini nih Pak mengenai motivasi agama di bulan Ramadan, perspektif psikologi konseling. Nah yang pertama mungkin saya ingin menanyakan motif berpuasa ini nih Pak bagi kita sebagai manusia ya Pak ya, berdasarkan sudut pandang psikologi itu seperti apa Pak? Oke, saya coba untuk mencutat dari pernyataan Gordon Willard Alport ya. Dia mengatakan bahwa setiap orang yang beragama itu didorong oleh dua motif ya. Nah, motif pertama itu ada yang disebut dengan motif ekstrinsik ya. Yang kedua adalah motif intrinsik. Nih, motif ekstrinsik itu adalah motif di luar agama. Jadi orang bisa melakukan tindakan-tindakan ritual agama ya, tetapi memang itu hanya untuk ya memenuhi kepentingan pribadinya. Dia zakat karena ingin dilihat oleh orang, dia sholat karena ingin misalnya dipuji oleh orang, dia saum mungkin bisa jadi ya karena emang ingin dianggap dia sebagai orang yang beriman ya, gitu ya, beramal Pak. Soleh gitu, ya, orang beramal soleh jangan gitu. soleh lah ini ya. Walaupun memang sebetulnya penilaiannya hakikatnya Allah Subhanahu wa taala, tapi dalam perspektif psikologi ya ini adalah bagian dari motif ekstrinsik ya, motif di luar agama. Jadi agama hanya dipakai sebagai sesuatu yang dimanfaatkan oleh dirinya. Kata Alport itu disebut dengan something to use but not to live ya. Jadi sesuatu yang hanya digunakan untuk kepentingan dirinya tetapi memang tidak untuk kehidupan secara keseluruhannya ya. Jadi ketika dia butuh misalnya jabatan, dia butuh karir, maka dia pura-pura soleh. Jadi dia masih setengah-setengah aja ya Pak ya, buat covernya aja mungkin ya Pak. Tapi mudah-mudahan lama-kelamaan Iya. jadi benar juga ya. Amin ya Pak ya. Oke, yang keduanya Bu Devi ya, ini motif intrinsik ya, motif yang memang didorong oleh agama itu sendiri ya. Jadi motif yang itu seseorang melakukan misalnya sholat, zakat dan sebagainya itu sebagai bagian dari penghayatan dan tuntutan keagamaan ya. Di dalam konteks ini ya kata Alford itu bahwa setiap orang yang kemudian beragama dengan dengan sesuatu yang memang dari tuntutan agama itu sendiri, itu agama padanya menjadi semacam driving integrating motif ya. Jadi motif dirinya itu diintegrasikan ya, motif dirinya itu jadi
jadi didorong oleh agama ya, unfailing factor ya. Jadi agama itu adalah sebagai faktor pemandu kehidupannya. Ini yang disebut dengan intrinsik. Nah, Bu Devi di intrinsik ini bahwa setiap orang yang beragama itu diawali dengan kerinduan ya. Jadi kerinduan untuk melaksanakan tuntutan agama, kerinduan untuk misalnya menerima perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga saum Ramadan ya. Nah, hakikat dari kerinduan itu adalah iman, harapan dan cinta. Gitu Iya, ya. betul. Ya. Nah, berkaitan dengan yang Bapak sampaikan tadi nih Pak, Ya, ada ya. yang rindu dengan Ramadan gitu ya Pak ya. Jadi sebagaimana yang kita tahu banyak orang yang selalu mengatakan, aduh saya kangen Ya, Ramadan nih, saya ya, kangen bulan ya, puasa betul, nih. betul, memang. Entah, tapi Ya. kita tidak tahu ya Pak ya, Ya, maksudnya entah kangen karena bisa buka barengnya Ya, atau ya, mungkin kangen ya. karena bisa beli baju lebarannya, ya, dapat betul, THR-nya betul. Ya, mungkin ya, Pak atau dan sebagainya. Ya, ya. Jadi menurut Bapak kenapa sih bulan Ramadan ini selalu dirindukan gitu Pak oleh banyak orang? Saya analogikan seperti ini Bu Devi ya. Bu Devi waktu ketika baru masuk ya ke kampus, Iya. itu sudah terdengar informasinya oleh saya. Ya, 3 bulan, 2 bulan ke belakang sudah terdengar ya. Iya. Itu ada nama Bu Devi. Ini saya merindukan nama Bu Devi ya, tapi belum bertemu dengan Bu Devi. Nah, Ramadan iya. seperti itu ya, dan itu memang diperlihatkan oleh kaum muslimin dengan doanya yang sangat populer ya. Ya, Allahumma barik lana fi rojaba wa sa'bana ya, wa baligna fi ramadana. Ini doa yang orang gitu ya, meluapkan kerinduannya 2 bulan sebelum bertemu dengan Ramadan. Iya, Wih, iya, iya. bulan Rajab, Sa'ban ya, duhai Allah Subhanahu wa taala ya, berkahilah aku di bulan Rajab dan bulan Sa'ban. Dan pertemukan aku dengan bulan Ramadan 2 bulan ke belakang. Iya, betul. Ya, kerinduan yang dimunculkan oleh orang-orang yang beriman untuk ingin bertemu dengan bulan Ramadan. Karena apa? Karena di bulan Ramadan itu adalah bulan yang penuh dengan keberkahan ya. Di sana kemudian setiap dosa akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala jika kemudian memang dilakukan dengan penuh keimanan, penuh dengan harapan, penuh dengan cinta ya. Ketika dipraktekkan saum Ramadan tersebut ya, di sana kemudian ada semacam bulan pembinaan ya, bulan keberkahan, rizki kepada kita semua. Jadi artinya memang bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan mukjizat, penuh dengan kemuliaan, penuh dengan sesuatu yang memang dirindukan Penuh ya. berkahnya juga ya Bapak Ya, ya. berkahnya, Dan ya. mungkin ibaratnya banyak Allah tuh memberikan begitu banyak katakanlah kemudahan-kemudahan di bulan Iya, Ramadan ini. mudah-mudahan. Mau insya Allah bagi yang mungkin ingin menghapus dosa-dosa di masa Iya, lalu iya. dengan melaksanakan ibadah yang Iya. benar-benar all gitu ya Iya. di bulan ini, insya Allah Ya, bisa. tadilah seperti saya merindukan Bu Devi ya, sebelumnya sudah dirindukan lagi Ya, ya. bisa Pak, bisa. Bisa ya. Oke, dan di sini nih Pak, tadi kan Bapak berkaitan dengan kalau kenapa sih dirindukan, karena memang motif intrinsik ini tuh ada berkaitan dengan yang namanya keyakinan, harapan dan juga Iya, cinta. iya. Nah, bisa mungkin Bapak tolong jelaskan lebih detail mengenai Oke. hal-hal tersebut Pak? Keyakinan, kemudian harapan dan cinta itu adalah ekspresi ruhaniah ya, ekspresi ruhaniah manusia untuk berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dalam perspektif psikologi agama tentu ya. Jadi jika seseorang kemudian ternyata merindukan satu misalnya perintah Allah, itu adalah ekspresi ruhaniah dirinya untuk selalu berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, keyakinan ini berarti ekspresi dari penerimaan. Acceptance-nya ya, Pak ya. Jadi ekspresi dari penerimaan seorang hamba ya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan seluruh perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada akhirnya ya, ketika yakin ya apa yang dilakukannya, terutama mungkin saum Ramadan ini ya sebagai bagian dari kewajiban kita sebagai kaum muslimin, maka perilakunya di bulan Ramadan akan mengkoping perilaku-perilaku kebaikan yang itu bisa menyehatkan dirinya ya. Jadi ada perilaku kebaikan yang kemudian dicontohkan oleh Rasulullah SAW ya di dalam bulan Ramadan ini akan dikoping oleh dirinya, kemudian dipakai oleh dirinya ya, praktekkan oleh dirinya, dan kemudian dia yakin bahwa ini adalah bagian dari perintah Allah yang kemudian akan melahirkan sesuatu yang mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini tentang keyakinan ya. Nah, kalau kemudian ternyata dilakukan dengan penuh keyakinan, kemudian melakukan coping terhadap perilaku-perilaku kebaikan ya, kata Alan Koch ya di dalam karyanya
fasting as a way of life gitu ya, maka saum yang dilakukan dengan penuh keyakinan itu akan menyehatkan mentalnya. Ya, Jadi ya. bukan hanya sekedar fisiknya Yes, saja ya Pak ya, bukan, ya. yang kan memang Ya. kita Ya. membersihkan berbagai macam Ya, hal gitu ya dalam termasuk tubuh, mentalnya, tapi mental juga. ya, jadi stres kemudian menjadi tidak stres, gelisah Iya. menjadi tidak gelisah, ya, depresi menjadi tidak depresi, dan Ya. itu memang sudah dibuktikan secara empiris lewat penelitian-penelitian di Barat menurut pandangan saya, termasuk di Indonesia. Begitu Bu ya. Oh Ya. iya. Oke. Lalu mungkin mengenai yang tadi Harapan. setelahnya harapan dan juga ada cinta. Ini harapan. Harapan ya, Bu Devi, ketika seseorang melakukan saum Ramadan itu memang ya dilakukan dengan penuh harapan. Ya, harapan itu adalah ekspresi dari keinginan atas tujuan ya terciptanya makna-makna di dalam kehidupannya ini ya. Dan harapan yang kemudian terbesar dari orang yang saum itu adalah la'allakum tattaqun. Jadi menjadi orang yang bertakwa. Ini derajat yang paling tinggi di hadapan Allah ya bagi orang-orang yang kemudian melakukan saum. Nah, lalu kemudian dalam perspektif psikologi, counseling ya, takwa itu apa sih sebetulnya ya? Ini yang kemudian orang sering bertanya ya, kenapa sih menyuruh takwa? Yeah. Lalu apa takwa itu? Yeah, Saya hanya betul, ingin melihat dari sisi perspektif psikologi konseling saja ya. Takwa ini saya sepakat dengan misalnya Barlow ya dalam social interest dan positive psikologi karyanya ya, bahwa terikat dengan sesuatu perintah Allah, terikat dengan sesuatu yang baik-baik dan benar, itu sesungguhnya memang bagian dari knowing the goods ya, the goods. Jadi mengetahui, memahami tentang kebaikan. Ini yang disebut dengan takwa, itu adalah orang yang bertakwa, orang yang saum dan kemudian ingin sampai pada harapan bertakwa, dia adalah orang yang memahami tentang kebaikan, dia orang yang memahami tentang kebenaran ya, sehingga dengan pemahaman kebaikan dan kebenaran itu dia akhirnya menjadi loving the good ya, mencintai kebaikan, Setelah mencintai tahu baru bisa cinta kan ya Pak, ibaratnya kayak sama gitu saja ya. seperti saya setelah tahu baru cinta kan itu teh. Bisa Pak. Itu analogi yang mungkin lebih gampang diterima dan lebih mudah untuk analogi yang dipahami mudah, ya Pak ya. analogi yang mudah ya. Seperti itu. Jadi jangan analogi yang jauh-jauh ya. Ya, boleh lah, Yang Pak. ada di depan mata aja ya. Oke. Dan mungkin yang terakhir yang nih, ketiganya Pak. adalah doing the goods ya. Jadi setelah memahami ya, kemudian setelah itu mencintai, baru kemudian melakukan ya, melakukan kebaikan-kebaikan. Jadi orang yang takwa itu adalah orang yang paham terhadap kebaikan dan kebenaran, orang yang mencintai terhadap kebaikan dan kebenaran, dan orang yang selalu terjaga melakukan kebaikan dan kebenaran di dalam kehidupannya. Oleh karena itu ya, maka orang yang punya harapan ya, yang baik-baik dan benar-benar itu ya pasti sehat orangnya. Pasti sehat ya, sehat, kemudian memang menjadi ceria, bergairah kehidupannya ya, bergairah kehidupannya. Ini harapan ya, harapan dari saum Ramadan ya. Puncaknya adalah takwa ya, puncaknya adalah takwa. Ini harapan yang kedua ya. Oke, begitu Bu ya. Ya, itu dia tadi ya mengenai keyakinan, harapan dan juga cinta yang berkaitan dengan bulan Ramadan ini ya Bapak ya. Nah, mungkin dari ketiga hal yang tadi, apakah itu memang suatu rangkaian yang harus dimiliki atau bisa saja hanya punya satu saja nih, saya punya keyakinan aja, tapi saya belum nyampe ke harapan atau belum nyampe ke cinta nih, misalkan kayak gitu Pak. Sebelum pertanyaan yang itu saya harus tuntas dulu ya Bu ya. Oh boleh, tuntas silakan belum, Pak. Cinta belum. Oh cinta. belum ya Pak ya. Kirain saya udah. Cinta, kan saya baru yakin Ibu ya. Itu baru punya harapan ke Ibu, tapi belum kan menyampaikan cintanya kan. Siap Bapak. Jadi ya, cinta itu adalah ekspresi dari rasa suka, kerelaan dan ketulusan. Jadi kalau orang yang ada yang mengatakan saya mencintai agama Islam, maka dia harus diikuti dengan rasa suka, dengan rasa rela dan ketulusan. Nah, Bu Devi ya, Bu Devi, ekspresi dari suka, kerelaan dan ketulusan sebagai bagian dari ya wujud dari cinta, itu kata Mikologis ya dalam The Psychology Forgiveness gitu ya. Itu ternyata cinta bisa melahirkan yang namanya kebaikan dan pengampunan. Jadi orang yang itu penuh dengan perasaan cinta, itu adalah pasti akan selalu melahirkan perilaku kebaikan dan pasti akan melahirkan perilaku pengampunan. Maksudnya apa sih yang disebut dengan perilaku kebaikan?
yang akan muncul itu adalah kasih sayang, yang akan muncul itu adalah kemurahan, yang akan muncul itu adalah kepedulian. Maka wajar Bu, orang yang saum di bulan Ramadan atau tradisi-tradisi di bulan Ramadan, Iya. orang semakin murah hati. Ya, Betul-betul. orang Semakin banyak semakin orang kemudian sedekah kayak gitu ya, ya Bapak ya. melampiaskan kasih sayang sesama kaum muslimin, bahkan juga di luar kaum muslimin Iya, ya. betul, betul. Kemudian semakin peduli tadi, zakatnya dikeluarkan, infaknya dikeluarkan, Iya. sedekahnya dikeluarkan, kemudian ingat kepada fakir miskin. Iya, jadi kepada semakin aware dengan lingkungannya yang memang membutuhkan ya, itu Bapak ya. ya. Ini dari cinta itu lahir kebaikan ya, betul. kata dalam bukunya di Psikologi Forgiveness itu. Yang keduanya adalah pengampunan. Jadi mudah ulas asih, mudah menjadi pemberi maaf ya. Sok di dalam saum Bu ya, Iya, Pak. orang ketika melakukan sesuatu kemudian dia luka, dia langsung meminta maaf. Ada orang yang meminta langsung dimaafkan Iya, di saum itu. Jadi aura saum itu memang penuh dengan kebaikan dan pengampunan. Damai gitu ya, Bapak ya. Jadi damai, ya. serasa orang-orang yang melaksanakan saum, melaksanakan puasa ya. itu lebih tenang, Ya, lebih lebih damai tenang, seperti itu lebih ya, Pak tenang. ya. Nah, tetapi Bu memang gitu ya. Kalau kita bisa melihat dari perspektif psikologi ya, apalagi misalnya psikologi konseling ini yang Ya. dikembangkan oleh eksistensial humanistik ya. Yang itu tokohnya Eric Fromm ya. Itu Eric Fromm. ada buku hebat ya dari Eric Fromm itu namanya bukunya itu adalah The Art of Loving ya, itu The Art of ya. Loving. Ya. Kata Eric Fromm ya, seseorang itu kalau disebut mencintai atau ada perasaan cinta di dalam dirinya terhadap ajaran agama, terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka itu harus diikuti dengan perhatian. Ya. Jadi bukan hanya sekedar apa yang dirasakan, tapi dilakukan dengan Ya, perbuatan gitu ya, apalagi Bapak cuma ya. sekedar mengucapkan. Iya. Ya, itu ya. Jadinya nanti cuma hanya sekedar cinta palsu itu. kata-kata aja gitu ya, Kata-kata Pak ya. aja itu. Basi gitu ya, ya, Pak. basi itu basi ya. Basi itu ya. Iya. Itu cinta Kalau- palsu lah itu iya. ya. Dan cinta yang akan menipu itu ya. Oh, ya. fake love gitu. Ya, bukan menipu ya. Iya. Nah, kata Eric Fromm, kalau misalnya dia mencintai sesuatu termasuk Allah Subhanahu wa taala harus ada perhatian. Oh iya. Itu bagaimana bentuk perhatian ya? Seseorang di dalam saum Ramadan di bulan Ramadan itu kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka itu kan sering tilawah, Betul. membaca Al-Qur'an dan sebagainya. Jadi di Al-Qur'an itu adalah mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian bentuk perhatian kepada Allah adalah bagaimana dia kemudian bertilawah dengan Al-Qur'an supaya lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini bentuk perhatian kepada Allah. Dibuka Al-Qur'an, dibaca terjemahannya, diimplementasikan hasil terjemahannya di dalam kehidupan sehari-hari. Itu bentuk perhatian orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang saum di bulan Ramadan itu pasti akan sering melakukan itu. Iya, betul. Gitu. Karena menganggap bahwa tilawah membaca Al-Quran itu bagian pahala terbesar ya, padilahnya tinggi ya. Nah, kemudian yang keduanya kata Eric Fromm ya, orang yang disebut itu mencintai itu harus diikuti dengan tanggung jawab. Tanggung jawab, sudah perhatian, ada tanggung jawab. Nah, Apa iya. bentuk tanggung jawabnya? Tanggung jawabnya adalah setiap ketika ada perintah Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mengatakan sami'na wa ata'na, dan ketika mengatakan sami'na wa ata'na, dia akan melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Ketika kutiba alaikumusiyam, ya wajib bagi kamu saum, maka dia akan saum ya. Iya. Saumnya penuh dengan tanggung jawab, kan itu adalah bagian dari cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiganya ya, kata Eric Fromm, orang yang mencintai itu adalah harus muncul yang disebut dengan rasa hormat. Respect ya, Pak ya. Harus muncul bagaimana rasa hormat kita ya kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai sesuatu yang dicintai oleh kita ya. Maka sucikanlah ya. Ya, sucikanlah Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, subhanallah, maha suci Allah ya. Segala puja-puji itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Makhluk itu tidak ada ya puja-pujinya. Jadi kita menyerahkan puja-puji kepada Allah ya. Jadi kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Ini bentuk rasa hormat kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi kalau ada orang yang mencintai Allah tetapi kemudian tidak ya menghormati ya, tidak memahasucikan Allah Subhanahu wa taala, maka itu harus dipertanyakan apakah dia betul mencintai Allah Subhanahu wa taala seperti manusia laki-laki mencintai Bu Devi ya. Misalnya gitu ya, tidak diperlihatkan rasa hormatnya ya. Mungkin bisa jadi yang muncul itu adalah kekerasan ya. Betul. Yang muncul adalah misalnya tindakan-tindakan Kesewenang-wenangan, kesewenang-wenangan ya, yang itu sering memang dimunculkan oleh para kaum gender ya. Gitu ya. Sebetulnya Islam sudah berbicara tentang itu. Iya, betul, Bagaimana rasa hormatnya yang diikuti dengan rasa cinta kepada orang yang dicintai ya, termasuk lawan jenis ya.
Nah, yang terakhir, cinta itu adalah pengetahuan. Oh, knowledge. Ya, yang terakhir. Jadi kalau kita melihat dari pernyataan Eric Fromm ya, tidak mungkin orang yang kemudian mencintai sesuatu termasuk juga dalam mencintai Allah dengan cara mengimplementasikan dalam bentuk ya melaksanakan kewajiban saum Ramadan kalau tanpa pengetahuan. Iya. Maka Gimana orang bisa cinta kalau nggak tahu gitu ya, Pak ya, tahu. ibaratnya. Maka saum yang terbaik itu adalah saum yang diikuti dengan pengetahuan. Ya, Iya, gitu, betul. Bu ya. Siap, Bapak. Ya. Mungkin tadi yang diikuti dengan pengetahuan, mungkin Pak Ya. bisa tolong lebih jelaskan lagi untuk teman-teman yang sedang menyaksikan pengetahuan yang kira-kira selagi kita saum itu pengetahuan Ya. apa aja sih yang baiknya kita sambil Oke. gali, sambil kita tambah gitu Ya. Pak, kayak gitu. Oke, misalnya pengetahuan tentang niat saum ya, bahwa kita ketika ingin saum Ramadan ya, itu biasanya harus melakukan niat dulu supaya kemudian memang saum kita itu hanya lillahi ta'ala Iya, ya, karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena misalnya ya tuntutan sosial ya. Saya kalau tidak saum malu nih gitu Iya, ya. betul. Kita Bukan harus karena meyakini suruhan ya. orang tua juga ya, bukan misalkan suruhan ya, orang Bapak ya. tua gitu ya. Tapi karena memang ini perintah Allah Subhanahu wa taala, ada di mana pengetahuannya? Ada di niat. Ini satu ya. Keduanya, ketika saum maka harus lebih dari bulan-bulan sebelumnya. Pengetahuan apa tentang perilaku untuk lebih di luar bulan-bulan sebelumnya atau bulan-bulan di luar bulan Ramadan. Pengetahuan tentang fadilah ibadah ya tuh, sholat sunat, sholat taraweh, tadi membaca Al-Quran dan sebagainya. Ini pengetahuan yang penting ya bagi seseorang yang saum di bulan Ramadan, supaya memang saumnya itu adalah saum yang sesungguhnya ya diikuti dengan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, Bu Devi. Betul, Ya. Bapak. Jadi saum itu bukan berarti lemes-lemesan, bukan Bukan. berarti tim rebahan yang Iya, bisa rebahan dari pagi sampai buka, Ya. baru nanti malamnya mungkin begadang, nanti itu saumnya tidur bukan lagi. saumnya orang yang mencintai ya. Iya. Coba lihat orang yang mencintai Iya. ya seseorang itu tidak akan pernah lemas ya. Dia terus mengejar, dia terus Iya, semangat betul, ya betul, gitu ya. betul. Jadi Gitu. mungkin masih saumnya belum ada pemaknaannya Ya, mungkin Bapak ya. betul begitu masih ya. agak seperti Ya. cangkang kosong mungkin ya, Pak ya. cangkang kosong ya, cangkang Iya, kosong. oke. Mungkin itu dia tadi ya teman-teman Ya, semuanya dari materi hari ini. Ya. Mungkin ada tambahan lainnya lagi Bapak? Tambahannya begini ya, saya ingin menggambarkan tentang saumnya seseorang yang itu dimotif oleh dua motif tadi, ekstrinsik dan Dan intrinsik. intrinsik, iya. Saya ingin menganalogikan pada ular dengan ulat. Ya, ya. Mirip-mirip ular ulat gitu Ya, Pak. Beda ular, beda huruf ya. akhirnya Ya. aja nih Pak. Kita kan tahu bahwa ular dan ulat itu adalah kelompok binatang melata ya, Betul. ya, melata. Tapi coba Ibu perhatikan, ular ketika berganti kulit itu melakukan saum itu. Oh, Itu iya. melakukan saum ular itu. Jadi ular ketika berganti kulit itu melakukan saum. Setelah berganti kulitnya ya, dari kulit lama ke kulit baru, tetap saja dibilang ular. Ya, jalannya tetap iya. melata ya. Betul, Itu betul, betul, kemudian masih tetap dibilang binatang berbisa kan? Betul. Ya, berarti tidak ada perubahan. Ular tetap ular kan gitu ya. Hanya sekedar ganti kulit aja gitu ya hanya Pak, sekedar ibaratnya ganti, kayak iya, gitu. ganti kulit saja. Tapi coba ulat Iya. sama melata ya. Kemudian ketika berganti ya, itu yang kemudian disebut dengan metamorfosa itu ya gitu ya. Itu berubah apa? Berubah menjadi kupu-kupu ya. Dari ular kemudian berubah menjadi kupu-kupu, indah dipandangnya, Betul, bisa betul. terbang dan sebagainya. Nah, saya ingin menganalogikan bahwa saumnya seseorang yang itu motif ekstrinsik itu ibarat ular ya. Iya. Tapi saumnya orang yang itu dimotif oleh intrinsik ibarat ulat yang bermetamorfosa menjadi kupu-kupu. Yang Ini- tadinya mungkin ulat itu terlihat aduh Iya, geleh atau iya, gimana iya, ya Pak, iya. tapi setelah menjadi kupu-kupu dicari-cari, Iya. dibilang lucu, Iya, dibilang bagus iya, dan iya. menjadi banyak inspirasi di Iya. dalam berbagai seni Iya, seperti itu ya bahkan Pak. dikoleksi. Iya, ada beberapa yang Iya, mengkoleksi dikoleksi, seperti ya. itu. Nah, mungkin menarik sekali ya materi Iya. hari ini, dan juga tadi perumpamaan dari Bapak seperti ulat dan ular. Ya, Iya. itu sangat gampang Iya, dipahami oleh iya. teman-teman semuanya, dan kita semua juga sudah tahu apa sih ulat, kayak Iya, gitu kan ya Pak ya. iya. Jadi semoga kita semua teman-teman dari FDK Channel ini bisa menjadi ulat deh ya Pak ya. Iya. Jadi misalkan nanti setelah Lebaran kita bisa menjadi kupu-kupu yang Iya. indah, Iya. yang dinantikan kehadirannya oleh orang-orang seperti itu. Amin, amin, amin. Oke Bapak, terima kasih. Mungkin sebelumnya ada closing statement Bapak, silakan. Oke, ya.
para pemirsa channel FDK ya, terkhusus emang yang mengikuti kegiatan Sarmada ya, ikutilah saum ini dengan cinta ya. Saya ingin mencutat dari Jalaluddin Rumi ya, ya. Sebab kenapa harus diikuti dengan cinta ya? Cinta itu bisa merubah kekasaran menjadi kelembutan ya. Kemudian cinta itu bisa merubah dari orang yang tidak punya berpendirian itu menjadi teguh pendirian ya. Cinta bisa mengubah dari pengecut menjadi pemberani ya. Cinta bisa mengubah dari penderitaan menjadi kebahagiaan ya. Cinta bisa membawa perubahan-perubahan ya bagi siang dan malam untuk manusia. Ini kata Jalaluddin Rumi ya. Nah, kemudian kata Jalaluddin Rumi juga ya, kalau saum kita kemudian memang diikuti dengan cinta, maka cinta itu ya itu bisa menjadi sesuatu yang tadinya pahit menjadi manis ya. Ya. Dari tembaga menjadi emas ya, dari sampah menjadi jernih ya, dari mati menjadi hidup, dari raja menjadi budak ya, dari sesuatu yang tidak tumbuh menjadi tumbuh, dari kebodohan menjadi cerdas ya. Jadi ikutilah saum Ramadan ini, termasuk ibadah-ibadah yang lain itu dengan perasaan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima Semoga kasih. ya, semoga kita semua bisa menjadi pribadi yang seperti itu ya Bapak ya, dan semoga amin. teman-teman semua juga bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi selama bulan Ramadan kali ini. Dan terima kasih Bapak atas kehadirannya hari ini. Dan untuk teman-teman FDK Channel semuanya, jangan lupa tetap saksikan Sarmada ini, karena di episode-episode yang akan mendatang kami akan tetap menyajikan narasumber-narasumber dari berbagai bidang yang ahli di bidangnya, dan juga pastinya nanti ilmu atau materi yang disampaikan itu insya Allah bisa bermanfaat untuk kita semua dan menambah ilmu seperti tadi yang Bapak bilang, bahwasanya kalau bulan puasa tuh bukan cuman yang diem aja, rebahan aja, tapi kan sekaligus kita juga menambah ilmu ya, dan tidak harus dengan membaca buku atau seperti apa, tapi mungkin dengan menyaksikan Sarmada ini sendiri kita juga sudah bisa menambah ilmu pengetahuan kita dan menambah wawasan kita mengenai hal-hal yang tadinya belum kita tahu menjadi kita tahu sekarang. Oke. Terima kasih semuanya, dan semoga semuanya lancar puasanya Bapak. Semoga lancar puasanya Pak di sisa puasa kita sampai ini pada takwa. Sampai kepada takwa tadi ya Bapak ya, bukan hanya sekedar puasa seperti ular ya Pak ya. Oke, terima kasih semuanya. Saya Devi Rianti mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.